Ya, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal ke arah target Amerika Serikat dan Israel. Sering meningkatnya ketegangan usai terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Rudal balistik Iran menyasar sejumlah wilayah Israel. Misil rudal diluncurkan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal lepas landas melesat dengan target fasilitas militer Amerika dan Israel. Garda Revolusi Iran mengumumkan telah melancarkan serangan rudal dan drone skala besar termasuk ke pangkalan Amerika di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan roket Iran juga menyasar jalan raya di Yerusalem mengakibatkan 6 orang terluka. Polisi Israel dan ambulans mendatangi lokasi ledakan untuk mengevakuasi korban luka ke rumah sakit. Serangan mematikan rudal Iran juga menghantam Beit Shmesh. Sedikitnya 11 orang tewas, 28 terluka serius, dan 9 orang hilang. Kawasan permukiman Yahudi di Beit Shmesh ini hancur lebur usai dihantam rudal balistik Iran. Para pejabat Israel mengkonfirmasi rudal Iran tidak berhasil dicegat dan tengah menyelidiki kegagalan pertahanan udara mereka. Polisi menangkap seorang ibu rumah tangga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung atas kasus kepemilikan narkoba. Dari kontrakan pelaku, polisi menemukan 1,1 kilogram sabu. Detras Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung menggeledah sebuah rumah kontrakan di wilayah Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Polisi menemukan 1 paket sabu dari tangan seorang ibu rumah tangga yang menghuni kontrakan. Ibu muda berusia 28 tahun ini mengakui sabu yang disembunyikan di bawah meja adalah miliknya. Total sabu yang berhasil diamankan sebagai barang bukti seberat 1,1 kilogram. Setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas, berhasil menemukan 1 paket besar sabu yang disimpan di bawah meja beserta dengan sejumlah barang bukti lainnya. Total berat bruto sabu yang berhasil diamankan petugas mencapai 1,1 kilogram. Kini pelaku beserta barang bukti sabu dan lainnya sudah diamankan di Mapolda Bangka Belitung guna proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Cinta segitiga berujung maut terjadi di Karawang, Jawa Barat. Seorang pria tega mencekik kekasihnya hingga tewas, lalu membuang mayatnya ke saluran air yang berada di kawasan industri KJIE Karawang. Jajaran Polres Karawang, Jawa Barat menangkap tersangka pembunuhan seorang wanita yang mayatnya dibuang mengenaskan ke lubang saluran air di pinggir Jalan Raya Industri KJIE Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya warga sempat digegerkan dengan penemuan sosok mayat wanita tanpa identitas dalam keadaan mengenaskan. Dari pengembangan polisi dan sejumlah saksi serta barang bukti, akhirnya mayat tersebut terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh pacarnya sendiri. Motif pembunuhan diduga akibat cinta segitiga. Korban diketahui menjalin hubungan dengan pelaku yang telah beristri. Korban mendesak agar tersangka menceraikan istrinya dan segera menikahinya. Namun pelaku tak mau menuruti korban sehingga terlibat cekcok. Dalam kondisi emosi, pelaku akhirnya mencekik korban hingga tak bernyawa. Jasad korban kemudian dibuang ke saluran air dan ditemukan warga pagi harinya. Modus operandi. Terjadi cekcok antara korban dan pelaku, kemudian korban menampar pelaku dan mencekik pelaku. Lalu pelaku mencekik balik korban hingga jatuh lemas. Pada saat korban dalam keadaan lemas, korban menampar kembali pelaku hingga pelaku emosi dan mencekik korban lagi hingga tak sadarkan diri.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda kebetulan berkunjung atau tengah melintas di kota Kudus, Jawa Tengah, rasanya belum lengkap jika tidak mengunjungi Museum Jenang dan Gus Cigang. Ya, museum ini menyimpan koleksi berbagai Al-Quran yang unik hingga koleksi kaligrafi. Terletak di Desa Barongan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Museum Jenang dan Gus Cigang bisa menjadi salah satu tempat kunjungan yang menarik. Di sini ada banyak koleksi berupa Al-Quran dan kaligrafi yang unik dan jarang ditemui. Saat memasuki museum, pertama kali Anda akan disuguhi sejarah Jenang Kudus dan berbagai benda antik khas Kudus. Setelah itu, Anda akan memasuki ruangan koleksi dua organisasi Islam besar Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Koleksi berbagai Al-Quran unik, Anda dapat melihat Al-Quran raksasa berbahan kanvas berukuran 2 x 3 meter. Di bawah Al-Quran raksasa ada koleksi puluhan Al-Quran mini yang biasa disebut sebagai Al-Quran Istanbul atau Stambul. Al-Quran ini berasal dari kota Istanbul, Turki dengan ukurannya yang super mini dan ada yang hanya seukuran 2 cm saja. Tidak hanya tinta hitam yang digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, banyak pula Al-Quran Stambul yang ditulis dengan tinta emas. Terdapat pula kaligrafi yang diklaim sebagai karya mushaf terbesar karena ditulis di atas lukisan bola dunia. Kaligrafi raksasa dalam bentuk 3 dimensi yang tingginya mencapai 2,5 meter sebagai kaligrafi 3 dimensi pertama di Indonesia. Di sini terdapat beberapa koleksi, kurang lebih sekitar 30-an koleksi Al-Quran. Ada yang raksasa, ada yang super mini. Nah itu juga spesial di sini. Kenapa? Karena ini melambangkan kerjasama kita Indonesia dengan Turki. Yang mana yang kecil-kecil itu Al-Quran mini, super mini itu kita dapatkan dari kolektor asal Turki. Museum ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata selama bulan Ramadan serta menambah pengetahuan tentang Al-Quran kuno. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan literasi dan wawasan serta budaya peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Komitmen ini ditunjukkan melalui bantuan buku bacaan kepada SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat. Ratusan siswa SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat antusias mendapatkan bantuan buku bacaan dari MNC Peduli. Buku-buku ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa sekaligus menjadi fondasi dalam membangun generasi yang kritis dan berpengetahuan. Kehadiran MNC Peduli juga sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan Adiwiyata di SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat yang berperan penting dalam membangun karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih untuk MNC Peduli karena sudah memberikan bantuan berupa buku dan juga bingkisan makanan yang insya Allah nanti akan kita berikan untuk anak-anak berbuka puasa. Untuk kegiatan Adiwiyata sangat bermanfaat untuk anak didik kita semua di sini, khususnya kami selaku orang tua sangat mendukung atas kegiatan program sekolah di SDN Petojo Selatan 01. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis yang kuat demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berdaya saing. Dalam menjalankan aktivitas di sini juga ntar gak bakalan capek karena kita bakalan tetap fresh, jadinya tanaman hijau di sini tuh berguna, nggak sebagai pajangan doang. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam bidang pendidikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.